semuanya yang mengajukan pengajuan rumah, Om Swastiastu. Terima kasih sudah dapat meluangkan waktu memenuhi undangan Tiang untuk mengikuti seminar pada hari ini. Jadi pada hari ini dia akan menyajikan sebuah aksi nyata tentang budaya positif. Nah, untuk hari ini sebelum yang menyampaikan aksi nyata budaya positif, mari bersama-sama kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, sebelumnya yang perkenalkan diri dulu, nama saya Madi Siluanta, calon guru kontrak angkatan 11 Kabupaten Pegadaian. Nah, pada hari ini saya ingin menyampaikan tentang aksi nyata tentang budaya positif. Nanti kita ice breaking, kemudian ada kesepakatan, kemudian ada penyampaian materi, kemudian ada tanya jawab dan penutup. Nah, itu adalah sebenarnya. Nah, kita mulai dari ice breaking nih. Nah, nanti ice breakingnya yang mengucapkan semangat pagi, Bapak Ibu menjawabnya dengan pagi yes luar biasa. Nah, semangat pagi. Pagi, yes, luar biasa. Terima kasih. Bapak Ibu sudah semangat hari ini. Mari kita mulai saja tentang kegiatan budaya positif. Nah, budaya positif yang pertama dulu sebelum dimulai itu adalah kesepakatan forum diseminasi ini. Yang pertama, jadi sama peserta itu adalah menghargai siapapun. Nah, itu yang pertama. Kemudian menjadi pendengar yang baik. Kemudian jika ada yang bertanya, mengangkat tangan jika berpendapat. Nah, kemudian kalau ada yang bawa HP silakan di-share. Itu sepakatannya. Nah, selanjutnya saya akan menyampaikan tentang budaya positif. Nah, budaya positif itu memang harus dilaksanakan di sekolah. Jadi budaya positif itu penting dilaksanakan adalah demi kemajuan sekolah. Nah, jadi sebagai seorang guru, nah yang baik kita harus memiliki kemampuan untuk meningkatkan budaya positif di sekolah. Jadi budaya positif itu dapat diterapkan melalui kegiatan inti, nah, seperti disiplin positif, kemudian motivasi perilaku manusia, kemudian keyakinan sekolah atau kelas, kemudian kebutuhan dasar, kemudian manusia, posisi kontrol restitusi, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, itu yang nanti yang sampaikan. Nah, yang pertama dulu, nah, tentang disiplin positif. Nah, Bapak Ibu mungkin sudah pernah mendengar kata disiplin positif. Nah, di antara Bapak Ibu, nah, siapa yang tahu apa sih itu disiplin positif? Nah, ada yang tahu Bapak Ibu? Nah, saya mohon silakan mengangkat tangan. Silakan. Ya silakan Bu. Disiplin positif di sini adalah menumbuhkan disiplin yang didorong dalam diri anak tanpa memberikan hukuman ataupun hadiah kepada anak. Ya, terima kasih Bu ya. Jadi disiplin adalah merupakan dorongan dari anak ya, tidak mendapat paksaan. Nah, mungkin yang lain lagi. Ada lagi yang lain ya Ibu. Silakan. Disiplin positif adalah adanya tanggung jawab atas tugasnya, yang dimaksudnya itu adalah peserta didik dengan kesadarannya sendiri. Ya, adanya kesadaran diri dan tanggung jawab ya. Nah, mungkin yang lain lagi. Dah ya. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa disiplin positif, nah itu adalah merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab. Nah itu ya, seperti apa yang disampaikan tadi. Jadi anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nah, itu
itulah yang dimaksud dengan disiplin positif. Nah, disiplin positif lebih ke arah diri, ya, lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol dalam melakukan kegiatan tindakan. Nah, seperti itu ya. Jadi disiplin positif itu lebih pada potensi atau mengembangkan potensi dirinya, ya. Jadi untuk mengontrol diri sendiri, ya, bukan berdasarkan kontrol orang lain, ya. Nah, itu yang dimaksud dengan disiplin positif. Nah, disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal. Jadi berdasarkan dalam diri hati murid sendiri, ya. Bukan berdasarkan paksaan atau pujian ataupun hukuman dari orang lain. Nah, itulah yang mendasari bagaimana kita bisa menerapkan disiplin positif ini, ya. Jadi bukan berdasarkan atas paksaan atau hukuman baru kita melakukan disiplin ini. Tetapi dasar disiplin di sini adalah berdasar dari diri sendiri, ya. Jadi belajar memahami dan menyadari berdasarkan motivasi yang ada di dalam dirinya. Nah, itu yang dimaksud dengan disiplin positif. Nah, dalam pelaksanaannya, disiplin positif itu banyak sekali, ya. Jadi ada misalnya kesopanan, kebersamaan, ya. Nah, tetapi kita sesuai dengan visi kita di sekolah, bahwa kita adalah mengenal visinya, yaitu tentang profil pelajar Pancasila. Nah, dalam profil pelajar Pancasila di sini, nah itu tentu ada disiplin positif yang perlu kita kembangkan, yaitu yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua adalah mandiri. Nah, kemudian adalah kebinekaan global, bergotong royong, kreatif dan bernalar kritis. Nah, profil inilah yang kita jadikan pembelajaran di sekolah kita, supaya apa yang menjadi visi misi kita ke depan, sesuai dengan visi kita, yaitu adalah ceria, ya. Jadi cerdas, inovatif, kreatif berdasarkan profil pelajar Pancasila. Ini yang kita kembangkan di sekolah ini nanti ke depannya, supaya apa yang menjadi hak atau kodrat daripada anak untuk dapat meningkatkan mutu pendidikan di sekolah ini, ya. Nah, itu. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke motivasi perilaku manusia, ya. Tadi sudah disiplin positif tentang berbagai kebajikan yang ada di sekolah kita yang perlu kita kembangkan. Nah, kita lanjut ke motivasi perilaku. Motivasi perilaku manusia, ya. Nah, jadi Bapak Ibu mungkin pernah mendengar apa yang menjadi motivasi seorang untuk melakukan sesuatu. Ya, Soal Arif. Menurut saya, motivasi perilaku manusia itu adalah keinginan mereka melakukan sesuatu itu yang mereka percayai tanpa ada paksaan atau berorientasi pada imbalan. Tanpa imbalan mereka melakukannya itu dengan apa yang mereka percayai. Ya, bagus sekali, ya. Jadi motivasi itu berarti berasal dari hasrat diri tanpa ada paksaan atau imbalan, ya. Nah, seperti itu. Nah, mungkin yang lain ada lagi. Ya, coba Kordi. Jadi motivasi perilaku manusia ini menurut saya, yaitu dorongan yang datang dari manusia itu sendiri dengan kesadaran ataupun ketidaksadaran untuk melakukan sesuatu ataupun tindakan. Ya, bagus sekali, ya. Jadi dorongan, ya, walaupun tidak sadar maupun sadar untuk melakukan sesuatu, ya. Nah, jadi motivasi perilaku manusia itu ada 3 sebetulnya, ya. Ada 3 di sini, ya. 3 perilaku manusia. Nah, yang pertama itu adalah perilakunya itu adalah untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Itu yang pertama, ya. Nah, kemudian yang kedua adalah untuk mendapatkan satu imbalan atau penghargaan. Nah, kemudian yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan.
dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Ini adalah 3 motivasi perilaku yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu. Nah, sebagai contoh misalnya dalam pembelajaran di kelas, misalnya ada anak yang misalnya datang pagi misalnya, lebih awal datangnya. Jika kita tanya pada anak tersebut, nah tentu motivasinya itu berbeda-beda pada anaknya. Jadi ada yang motivasinya mungkin takut karena gurunya terlambat, misalnya takut Pak sama guru, takut sama aturan di sekolah, nah seperti itu ya. Nah itu berdasarkan menghindari hukuman ya. Nah kemudian bisa karena dia mungkin karena mendapat sesuatu hadiah. Oh kalau pagi datang dapat hadiah Pak, dapat imbalan. Nah itu juga menjadi motivasi diri anak. Nah kemudian yang terakhir itu juga dapat menjadi motivasi, yaitu berasal dari keinginannya sendiri, mempercayai bahwa nilai-nilai yang dia percaya itu dapat membuat suatu kebajikan pada diri sendiri. Nah itulah yang mendasari ya. Jadi pada kesempatan ini 3 motivasi perilaku manusia yang mendasari tentang perilaku manusia itu adalah pertama itu adalah menghindari hukuman, mendapat imbalan dan penghargaan. Nah selanjutnya dari ketiga motivasi itu, jadi motivasi yang paling baik, yang paling dianjurkan itu adalah motivasi yang ketiga ya. Jadi ketiga ya. Nah biasanya kalau motivasi yang pertama yang mendapat hukuman, untuk mendapatkan hukuman, nah itu biasanya sifatnya sementara. Kalau ada misalnya gurunya baru dia melakukan hal itu ya. Tapi kalau tidak ada, itu dia tidak akan melakukannya. Nah kemudian yang kedua juga, jadi memberikan imbalan. Nah kalau imbalan di sini kalau sering kita memberikan imbalan juga berdampak tidak baik pada anak, menyebabkan anak itu menjadi ketergantungan pada yang memberikan imbalan. Nah, jadi yang paling tepat dalam melaksanakan motivasi anak, untuk membangun motivasi anak, itu adalah motivasi intrinsiknya, ya, dari dalam hatinya, ya, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Itu yang menjadi motivasi yang paling baiknya. Nah, selanjutnya kita membahas pada posisi yang ketiga, yaitu tentang keyakinan. Nah, yang sudah sering masuk ke kelas-kelas, nah Bapak Ibu sudah tahu keyakinan kelas. Jadi sebelumnya coba Bapak Ibu ada yang mungkin bisa menjelaskan tentang keyakinan kelas? Coba, Pak Santur, ya silakan Pak. Menurut saya kelas itu adalah sejumlah atau beberapa ketentuan atau aturan untuk mengatur segala bentuk tingkah laku baik siswa ataupun guru, di mana hal tersebut diyakini dan dibuat secara sadar oleh pemangku kepentingan di sekolah, baik itu guru dan siswa. Jadi merupakan suatu aturan. Mungkin ada yang menambahkan lagi? Ya, sedikit menurut saya Bang. Jadi keyakinan kelas itu bisa diartikan sebuah kesepakatan atau sebuah hal yang bisa dilakukan antara guru dan siswa dalam perilaku sesuai yang berjalan jalannya di dalam proses pembelajaran. Jadi suatu keyakinan atau kesepakatan ya. Nah itu yang mendasari bahwa yang menjadi keyakinan kelasnya. Jadi di sini perlu dijelaskan sedikit bahwa keyakinan sekolah itu kalau dulu kan ada peraturan sekolah ya. Nah peraturan sekolah, jadi dalam peraturan itu biasanya kalimat-kalimat yang digunakan itu terlalu dipaksakan ya. Nah artinya dalam pelaksanaannya tidak berdasarkan pada kesepakatan kelas, melainkan dibuat atau ditentukan sendiri oleh mungkin dari sekolah ditentukan atau dari gurunya atau dari aturan yang sudah ada ya seperti itu. Tetapi kalau keyakinan kelas itu adalah berdasarkan kesepakatannya. Jadi di sini guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid ya. Jadi kalau peraturan itu dibuat sendiri oleh guru atau pemangku kepentingan, sedangkan
kesepakatan atau keyakinan kelas ini dibuat oleh guru dan murid. Jadi kita mencari dulu apa saja yang disepakati, apa saja yang menjadi aturan dalam kelas. Nah, ini beberapa contoh dalam keyakinan kelas, ada pernyataan-pernyataan yang mudah universal dan mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Nah, ini beberapa keyakinan saya contohkan. Nah, misalnya di sini adalah menjaga kebersihan kelas itu misalnya. Nah, ini salah satunya lagi, tepat waktu dan aktif di kelas. Nah, ini adalah merupakan kesepakatan-kesepakatan yang diambil antara guru dan murid dan disepakati oleh kelas tersebut. Ya. Jadi ini aturannya, ini contohnya ya. Jadi dalam contoh ini misalnya lagi menjaga dan meletakkan barang sesuai dengan tempatnya. Nah, itu adalah juga merupakan satu kesepakatan atau keyakinan kelas. Nah, selanjutnya ya, explain dulu ya. Sinyalnya mungkin ya. Ya. Ada yang punya SBK? Ya. Ini sinyalnya rusak. Tolong, ayo. Ayo, ada yang punya SBK? Ya, tepuk boleh. Ya. Ada? Nah, tepuk serius. Ayo berdiri Berdiri semua semua. teman-teman. Ya. Biar enggak panas duduk pantatnya, sekarang kita ice breaking dulu. Tepuk semangat ya. Yang isi dangdang, yang contohkan dulu. Tepuk semangat. Dang 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 dang. Ding 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 ding. Dun 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 dun. Dang 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 dang. Ding 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 ding. Dun 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 dun. Set. Hehehe. Ha. Hehehe. Ha. Hehehe. Semangat. Seperti itu ya teman-teman. Kita lakukan ya. Sudah siap? Tepuk semangat. Dang 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 dang. Ding 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 ding. Dung 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 dung. Dang 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 dang. Ding 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 ding. Dung 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 dung. Se. He 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 he. Ma. He 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 he. Ya. He 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 he. Semangat. Ya, itu saja dari saya. Terima kasih Guru telah membantu SBK-nya. Ini karena gangguan nih. Nah, bagaimana kalau kita lanjutkan saja Ini lanjutkan Nah, tadi Bapak Ibu sudah sudah ada ice breakingnya ya. Sudah semangat. Nah, untuk selanjutnya saya akan lanjutkan pada kebutuhan dasar manusia. Nah, jadi mungkin Bapak Ibu tahu apa itu kebutuhan dasar manusia? Nah, kebutuhan dasar, ada yang tahu? Apa saja ya, Bu? Silakan. Kebutuhan untuk dapat bertahan hidup. Nah, kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah, ada yang lain lagi? Kebutuhan dasar manusia. Itu ada rumahnya, ada ya. Kebutuhan dasar itu adalah hal-hal mutlak yang harus terpenuhi. Ya, jadi hal-hal dasar yang harus terpenuhi ya, harus sekali ya. Nah, ada lagi yang lain? Kebutuhannya? Nah, sama ya. Nah, jadi ada beberapa kebutuhan yang harus dipenuhi ya. Jadi ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, nah hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Ya. Jadi kebutuhan dasar manusia itu, nah ini ada 5 kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Ya. Yang pertama adalah bertahan hidup. Nah ini.
Jadi kebutuhan dasar yang pertama itu adalah bertahan hidup. Nah, yang kemudian yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Nah, itu yang menjadi kebutuhan hidup. Kemudian adalah penguasaan. Nah, kemudian lagi kebebasan. Kemudian lagi adalah kesenangan. 5 kebutuhan dasar inilah yang menjadi kebutuhan dasar daripada anak-anak dalam misalnya dalam melakukan perbuatan. Nah, sebentar dia akan memberikan contoh kasus ya. Contoh kasus tentang apakah anak tersebut yang dialami seperti apa. Nah, ini ada kasusnya ya. Nah, dia bacakan kasusnya. Ini adalah Ibu Hana, guru wali kelas 6, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, yaitu Tommy. Beberapa anak telah mengeluhkan Tommy yang sering meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika anak menghadapi situasi seperti Ibu Hana, apa yang akan dilakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan melakukan hal itu? Nah, dari studi kasus ini, jika dihubungkan dengan kebutuhan dasar, yang minta Bapak Ibu untuk menuliskan di kertas origami ini ya. Nah, silakan ditulis kebutuhan apa sih yang sebetulnya dialami oleh Tommy. Ya. Nah, ini silakan ditulis ya. Nah, silakan ditulis di sini. Jadi kebutuhan dasar apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh Tommy? Ya, silakan Pak Mue. Nah, silakan dengan alasan apa? Jadi apa yang akan dilakukan menurut Anda? Kira-kira apa alasan melakukan hal itu? Jadi Tommy melakukan perbuatan meminta bekal siang kepada temannya. Nah, alasannya apa sebetulnya? Dari pernyataan-pernyataan itu. Nah, silakan ditulis ya. Pilihannya, nah ini ada 5 kebutuhan dasar hidup ya. Jadi ada bertahan hidup, kasih sayang, penguasaan, kebebasan dan seterusnya. Ya. Nah, silakan. Yang mana dipilih menurut kasusnya ini ya. Jadi kasusnya Ibu Hana, seorang guru wali kelas. Lebih dari satu, Pak. Ya, boleh lebih ya. Boleh lebih dari satu ya. Nah, silakan dulu. Silakan dulu. Bagaimana cara pemecahannya? Kalian Bapak Ibu ya. Jadi kebutuhan apa yang diperlukan oleh Tommy dalam kasus ini, di mana kasusnya yaitu adalah Tommy meminta atau teman Tommy yang meminta bekal makan siang mereka ya dengan cara dipaksa ya, dengan paksaan ya. Nah, jadi tindakan yang dilakukan Tommy, nah tentu ada alasan-alasan yang mungkin Tommy mengapa melakukan perbuatan ya. Jadi ini penting diketahui karena setiap
setiap manusia itu kan beda-beda ya. Jadi ada alasan-alasan menyebabkan anak itu melakukan perbuatan yang keliru atau melawan kebajikannya. Ya, bagaimana Bapak Ibu? Sudah? Jawabannya? Sudah nih. Jadi coba mari kita sama-sama coklat apakah sesuai jawabannya. Nah, jadi jawaban yang pertama, nah, itu mungkin ada Bapak Ibu yang menjawab. Apa yang pertama? Bertahan hidup? Ada? Ya, jadi mengapa bertahan hidup? Nah, itu alasannya karena dia kelaparan ya, atau lapar. Dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang. Nah, itulah yang menyebabkan Tommy melakukan perbuatan yang melanggar kebajikan. Nih, Boleh Pak menjawab Pak? ya, silakan. Yang pertama itu bertahan hidup karena mungkin dari segi ekonomi mungkin itu menjadi apa namanya alasan kenapa si Tommy melakukan hal seperti itu dengan cara mengambil makanan milik teman. Kemudian yang kedua adalah ingin diperhatikan karena mungkin dalam keluarga si Tommy sendiri dia tidak mendapatkan semua itu, misalkan katakan seperti kasih sayang dan perhatian khusus. Kemudian yang ketiga menurut saya pribadi adalah karena melakukan atas dasar kesenangan. Ingin dasar kesenangan sehingga lebih dikenal di kalangan teman-teman ataupun di sekolah itu. Itu kalau menurut saya. Ada 3 ya, berarti bertahan hidup. Yang kedua apa tadi? Kasih sayang. Yang ketiga karena kesenangan. Ya. Nah, mungkin yang lain ada lagi bisa nambahkan? Itu saja kira-kira. Ya, Pak Adi. Saya tambahkan. Nah, jadi sama seperti yang tadi dikatakan Pak Santo, sama juga bertahan hidup, ada kesenangan. Cuma saya tambahkan ada penguasaan, dari satu penguasaan karena mungkin si Tommy ingin ditakuti, jadi agar dia berkuasa. Supaya berani dia. Ya. Jadi seperti itu ya. Nah, ada lagi yang tambahan? Ada? Ya. Tadi ada jawabannya. Nah, Sama. ada sama ya. Nah, Nah, jadi ada 4 jawabannya ya. Jadi di sini ada 4, ada bertahan hidup, kasih sayang, penguasaan, apa lagi satu kesenangan ya. Kalau kebebasannya ada ya. Nah, kita coba sesuaikan jawabannya ya. Jadi alasan yang pertama itu adalah bertahan hidup. Nah, itu karena mungkin Tommy mengalami kelaparan ya, tidak dibuatkan makanan oleh ibunya ya. Nah, kemudian alasan yang kedua adalah memerlukan kasih sayang atau rasa diterima. Nah, jadi alasannya mengapa dia melakukan hal itu? Nah, itu adalah karena dia ingin diperhatikan. Nah, sama seperti yang disampaikan Pak Sandria, ingin diperhatikan oleh temannya. Sehingga dia ketika temannya melaporkan tindakan itu kepada guru dan gurunya memberitahu orang tuanya sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia. Maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Tommy adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa. Nah, kemudian alasan yang ketiga, nah, karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya.
maka Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasar yaitu kekuasaan. Sama seperti apa yang disampaikan oleh Pak Ageng. Nah, kemudian alasan yang keempat. Nah, jadi alasan keempat juga bisa ya. Jadi karena dia merasa bosan. Nah, jadi merasa bosan dengan bekal yang diberikan ibunya, dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah, selalu membawakan bekal yang sama. Nah, kemudian karena itu dia mencoba makanan yang dibawa temannya yang beraneka ragam. Maka Tommy dapat dikatakan bisa memenuhi kebutuhan akan kebebasan. Ya. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah karena ia melakukan karena iseng saja dan ingin menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal. Nah, ini artinya Tommy sedang membutuhkan satu usaha yaitu kebutuhan akan kesenangan. Ya. Jadi dari kasus ini semua kebutuhan itu bisa saja masuk ke dalam kebutuhan yang akan menjadi alasan mengapa Tommy melakukan hal itu ya. Jadi kelimanya kena ya. Jadi yang bertahan hidup, kasih sayang, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Nah, seperti itu ya. Jadi ada kasus, Bapak Ibu sudah menjawab, nah, seperti itu dalam penerapannya nanti. Nah, demikian juga nanti pada penerapannya di sekolah, yang harapkan nanti setiap ada permasalahan, nah, mari kita awali dulu apa sih sebetulnya, cari dulu permasalahannya seperti apa ya, nah, gali dulu ya. Nah, apakah tentu dalam permasalahan itu, nah, tentu anak itu melakukan itu adalah karena adanya kebutuhan yang belum terpenuhi. Nah, selanjutnya kita ke posisi kontrol restitusi. Mungkin ada yang pernah mendengar posisi kontrol restitusi? Nah, belum ya. Nah, jadi belum pernah ya. Nah, jadi posisi kontrol ya, jadi 5 posisi kontrol restitusi. Nah, ini sebetulnya sudah sering kita terapkan di sekolah ya. Jadi ada 5 posisi kontrol yang sering kita lakukan sebetulnya, tapi tidak terasa ya. Nah, yang pertama itu adalah guru sebagai penghukum. Yang kedua adalah guru sebagai pembuat merasa bersalah. Yang ketiga adalah guru sebagai teman. Yang keempat, guru sebagai pemantau. Yang kelima adalah guru sebagai manajer. Nah, dari 5 posisi kontrol, nah, tingkatannya, nah, seperti di sini tingkatannya yang 1 dan 2 itu biasanya itu tingkatannya adalah paling rendah. Bisa melakukan hal itu? Bisa. Tapi jangan terlalu sering ya, karena ini akan membuat anak-anak mentalnya menjadi down nih. Nah, kemudian sebagai teman dan pemantau. Nah, ini juga ya, jadi boleh dilakukan, nah, tetapi dalam pelaksanaannya jangan terlalu sering ya, karena sebagai teman itu akan menyebabkan ketergantungan anak itu terhadap gurunya. Kadang biasa istilah badannya, kadang biasa dia tertimpa nih. Nah, dia anggap cara badannya sampah namanya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian sebagai pemantau, jadi sebagai pemantau, nah, juga sama dengan teman, perlu juga adanya pemantauan terhadap anak. Namun yang paling tepat dilaksanakan adalah sebagai manajer. Ya. Jadi di sini dijelaskan bagaimana restitusi 5 posisi kontrol itu. Nah, yang pertama itu adalah penghukum. Nah, penghukum adalah pembuat bersalah, itu termasuk kontrol dari luar ya, termasuk identitas gagal. Ya. Jadi karena dia menghindari suatu. Kemudian sebagai teman dan pemantau itu adalah identitasnya berhasil, sukses, tapi kontrolnya berasal dari luar. Dari luar, bukan dari dirinya sendiri ya. Nah, kemudian identitas berhasil atau sukses adalah kontrol dari menghargai diri sendiri. Ini yang paling bagus ya, paling baik ya. Nah, jadi ada 5 posisi kontrol. Yang paling rendah itu adalah identitas gagal, itu adalah sebagai penghukum ya. Nah, biasanya kalau penghukum, nah, kata-kata yang biasanya diucapkan adalah menghardik, membentak, menyakiti, menyindir. Nah, ini adalah termasuk
hal-hal yang akan menekan mental anak-anak nih. Nah, perbuatan ini tidak baik dilaksanakan pada zaman sekarang ini. Nah, jadi yang kedua juga membuat rasa bersalah. Nah, jadi kata-kata yang bisa diucapkan yaitu adalah mengatakan bahwa itu kecewa dengan keberhasilan anak-anak misalnya. Nah, itu akan membuat anak-anak itu akan merasa bersalah pada dirinya sendiri. Nah, ini kontrol ini berasal dari luar diri anak itu ya. Nah, kemudian identitas berhasil atau sukses ini berkat dari kontrol luar juga dari dari lingkungannya. Itu adalah misalnya membuat alas-alasan untuk muridnya. Nah, kemudian menghitung dan mengukur. Nah, ini adalah kontrol juga dari luar diri anak. Nah, kemudian kata-kata atau guru berkata, atau bisa diucapkan, kalau kamu tidak melakukan, awas ya. Nah, ini adalah kata-kata yang tidak dapat diartikan sebagai penghukum. Nah, kemudian misalnya lagi, kamu seharusnya sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres. Nah, ini akan membuat anak itu merasa kecewa pada dirinya. Nah, ini. Nah, kemudian kalau diterapkan dengan dengan teman, ayolah lakukan demi ibu. Nah, ini adalah kata-kata yang seolah-olah itu murid itu sebagai teman ya. Nah, kemudian apa peraturannya? Nah, kita memantau sesuaikan dengan kesepakatan atau peraturan yang ada di sekolah. Nah, kemudian yang terakhir, kalau dengan identitas menghargai diri, apa yang kita yakini? Apa yang bisa kita kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Ini adalah mencari solusi yang akan ditimbulkan oleh siswa tersebut ya. Nah, ini yang paling penting ya. Jadi ini major ini adalah yang paling penting ya. Jadi berasal dari diri sendiri. Dia sendiri yang memecahkan permasalahannya, bukan orang lain yang memecahkan. Nah, dengan dirinya sendiri memecahkan, mencari jalan keluar, dia akan lebih optimal dalam mengembangkan potensi. Seperti ini. Nah, itu seperti itu. Nah, kemudian dengan kaitannya dengan dunia berkualitas, jadi murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Jadi kaitannya kalau dikaitkan dengan dunia berkualitas pada penghukuman, jadi guru itu ditempatkan di luar dunia berkualitas. Nah, kemudian pada pembuat rasa bersalah, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Nah, sedangkan pada teman itu adalah murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Itu sangat penting karena dia sebagai temannya. Jika tidak ada guru, nah mungkin dia merasa tidak dapat melaksanakan seperti itu. Nah, kemudian pada murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Nah, kalau pada major itu akan berasal dari diri sendiri dan meletakkan itu adalah sebagai majornya. Nah, seperti itu. Nah, seperti itu dari dunia berkualitas. Yang lanjutkan pada posisi kontrol restitusi. Nah, di antara kelima posisi kontrol tersebut, nah sebaiknya guru adalah melakukan sebagai manajer. Mengapa sebagai manajer? Nah, ini karena tentunya adalah guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, jadi mempersiapkan, bertanggung jawab dan mendukung murid agar menemukan solusi. Ini yang paling penting ya. Jadi dalam posisi kontrol itu sebagai guru adalah sebagai manajer supaya dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi anak-anak. Seperti itu. Nah, kemudian posisi kontrol restitusi, selain posisi manajer, mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga dapat tercipta identitas positif pada diri murid. Nah, ini yang diharapkan. Inilah yang diharapkan mengapa murid itu harus melakukan posisi dalam posisi manajer. Nah, selanjutnya kita ke segitiga restitusi. Nah, tadi sudah pada posisi kontrol, kita lanjutkan ke segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi, mungkin ada yang tahu? Belum? Nah, ini segitiga restitusi ini adalah penerapannya ya.
Jadi tahapan-tahapan dalam segitiga restitusi dapat digambarkan seperti segitiga ini ya, seperti segitiga ini. Nah, yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Jadi tahapannya ini harus semuanya dilalui dalam segitiga restitusi. Jadi kita tidak bisa melompat dari satu misalnya ke tiga, dari dua misalnya atau misalnya satu duanya dilompati, tidak bisa ya seperti itu ya. Nah ini harus berurutan nih. Nah, jadi langkah-langkah dalam menentukan menangani satu masalah menggunakan segitiga restitusi ini adalah beberapa cara atau teknik dalam menstabilkan identitasnya. Jadi menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip bahwa kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses. Ya, jadi menstabilkan dulu, stabilkan emosinya, supaya anak-anak itu tidak merasa gagal dalam bila menghadapi satu masalah. Jadi ada beberapa kata-kata yang bisa membantu untuk menstabilkan identitas anak. Nah, seperti berbuat salah itu adalah hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Kita pasti bisa tidak ada manusia yang sempurna seperti itu. Nah, itu bisa kata-kata yang dilakukan. Kemudian bisa juga kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Nah, seperti itu. Nah, kemudian Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Nah, itu bisa juga akan menstabilkan identitas daripada anak. Nah, kemudian kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Ini juga adalah kata-kata yang dapat menstabilkan identitas pada anak. Nah, kemudian adalah validasi tindakan yang salah. Nah, validasi tindakan yang salah ini berdasarkan prinsip bahwa perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, nah, sehingga guru atau orang tua bergeser pemikirannya tentang respon menjadi proaktif, nah, serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid atau anak. Nah, adapun kata-kata untuk validasi tindakan yang salah ini adalah yang pertama, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Ya, seperti kasusnya Tommy tadi ya. Jadi kamu punya alasan. Dia alasannya bisa karena kebutuhan, bisa karena kasih sayang dan sebagainya, ya seperti itu. Nah, kemudian bisa dilakukan dengan kata apa yang penting bagi kamu. Nah, ini adalah memvalidasi tindakan yang salah. Nah, kemudian kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Nah, seperti itu kata-katanya bisa itu dilakukan. Nah, kemudian yang keempat itu, maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah kata-kata yang bisa digunakan untuk menstabilkan atau memvalidasi tindakan yang salah. Nah, selanjutnya segitiga restitusi yang terakhir telah menanyakan keyakinan. Jadi keyakinan itu perlu ditanyakan pada anak-anak tentang keyakinan yang sudah disepakati di sekolah untuk memunculkan motivasi intrinsik pada dirinya sehingga mampu mengkaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Ya. Jadi kita memberikan pernyataan-pernyataan yang bermakna pada murid sehingga memunculkan motivasi intrinsik sehingga anak tersebut bisa melakukan mengatasi tindakan yang dia lakukan itu adalah tidak sesuai dengan keyakinan yang ada di sekolah. Ini ada beberapa kata atau kalimat yang bisa digunakan untuk menanyakan keyakinan. Apa nilai yang kita percaya di sekolah? Seperti itu pertanyaannya apa ini? Nah, kemudian nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Itu. Kemudian kelas yang ideal itu seperti apa sih? Jadi kita menanyakan kepada kemudian kamu ingin menjadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan? Ketika kamu melakukan itu, kamu menjadi orang seperti apa? Nah, kata-kata seperti ini bisa digunakan dalam menangani kasus ya. Nah, jadi supaya lebih jelas yang saya contohkan di sini praktek implementasi kegiatan restitusi.
Nah, ini adalah kasusnya tentang murid yang mengalami keterlambatan datang ke sekolah. Ini murid lambat datang ke sekolah. Silakan. Ini adalah contoh yang aplikasikan dalam implementasi surat instruksi. Ini sudah aplikasinya ya. Tadi setelah pembelajaran dia mengajak salah satu temannya muridnya yang terlambat tadi. Ini adalah salah satu cara. Yang pertama apa tadi, segitiga restitusinya adalah menstabilkan identitas ya, menstabilkan identitas. Nah, ini yang dilakukannya. Jadi menstabilkan identitasnya dia biar tidak merasa malu seperti itu ya. Ini sudah memasuki ke pendidikan yang sebenarnya. Ini dan kita nih dalam menjelaskan ya, jadi yang itu ya, jadi untuk menjelaskan bagaimana prosesnya dan sebagainya. Jadi dalam menyelesaikan masalah bukan kita yang memberikan ya, bukan gurunya yang memberikan mengucapkan masalahnya ya, tetapi ingat permasalahannya itu berasal dari dirinya sendiri, dari anak sendiri, menanyakan bagaimana sih caranya dia mencari solusi supaya pemecahan masalah itu sini. Nah seperti itu ya. Nah, jadi
saya jelaskan lagi sedikit lagi ya. Nah, kembali ke awal bagaimana sebetulnya proses daripada segitiga restitusi ini. Nah, jadi dia harapkan nanti dalam penerapannya segitiga restitusi ini tetap diterapkan di setiap di sekolah bila Bapak Ibu guru mengalami suatu permasalahan ini. Nah, yang pertama tadi dia sudah menstabilkan bagaimana cara menstabilkan kemudian divalidasi tindakannya yang salah seperti apa, apakah bertentangan dengan keyakinan yang telah dibuat seperti itu. Nah, kemudian menanyakan keyakinannya. Nah, jadi tanyakan kira-kira keyakinan untuk tidak terlambat. Nah, apa yang mesti dilakukan itu adalah untuk menanyakan satu keyakinan. Seperti itu. Nah, ini menstabilkan identitas. Seperti sudah kita lakukan tadi. Nah, ini beberapa kalimat-kalimat atau kata-kata yang bisa digunakan dalam menstabilkan identitas pada anak. Nah, kemudian validasi tindakan yang salah. Kita harus memvalidasi bagaimana tindakan yang yang salah yang berkaitan dengan kesepakatan yang ada di kelas. Kemudian baru kita melakukan validasi tindakan baru kita menanyakan keyakinan. Jadi keyakinan untuk memecahkan masalahnya sendiri itu berasal dari diri sendiri dan disesuaikan dengan keyakinan yang ada di kelas. Nah, jadi saya kira untuk seorang guru haruslah memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep seperti ini. Nah, sebelumnya yang kasih kesempatan pada Bapak Ibu, mungkin ada yang belum memahami tentang apa yang saya sampaikan. Ada mungkin? Ya, belum, silakan. Apa yang bertanya? Silakan. Dalam kasus tadi segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah, misalnya ada permasalahan dengan siswa, terus dalam penyelesaiannya cara kita berhadapan dengan siswa, maksudnya duduknya itu harus berhadapan atau di samping atau boleh ada meja, kursi, yang mana yang benar? Ya, terima kasih Bu atas pertanyaannya, bagus sekali ya. Nah, jadi nanti ke depannya saya juga berharap teman-teman bisa melakukan segitiga restitusi ini karena ini penting sekali bagaimana kita tidak menjudge anak, tidak menghukum anak, tapi mencari dulu permasalahannya. Untuk jawaban ibunya, jadi posisinya itu sebetulnya bebas biasa saja, boleh berjajar, boleh pakai ini ya, tergantung kenyamanan kita tergantung biar anak-anak itu tidak merasa dipanggil ke kantor itu sudah serem sekali sebetulnya pada diri anak ya. Nah, tetapi kalau kita relax, kalau kita santai dengan anak, bisa berjajar itu tergantung kepada gurunya jadi maunya seperti apa, bisa melarang apa biar tidak terlalu tegang, makanya dia ngambil biar santai kelihatannya seperti itu jadi biar menekan mental anak-anak supaya menghindari rasa menghindari rasa takutnya anak-anak jadi kalau anak-anak takut kadang-kadang dia tidak mau mengungkapkan masalah-masalah yang akan seperti itu Bu. Terima kasih Pak. Izin bertanya. Jadi Silakan. segitiga restitusi ini dilakukan menyendiri berarti Pak ya? Artinya tidak langsung misalnya anak-anak terlambat, tidak langsung kita pecahkan atau tindak di kelas, yang kan kita ajak duduk berdua gitu ya. Terima kasih pertanyaannya bagus sekali pertanyaannya jadi dalam penerapan segitiga restitusi seperti tadi itu kalau misalnya kalau di kelas tentu akan menyebabkan nanti down pada anak nah sebaiknya itu kita ajak secara kekeluargaan misalnya disuruh ke kantor atau misalnya biar tidak dibully sama anak-anak yang lain, misalnya saja dia suruh membawa apa tuh misalnya ke kantor supaya kita tidak tidak kelihatan anak itu punya masalah seperti itu jadi menghindari bulian dari teman-teman yang lain. Nah, untuk pelaksanaannya untuk dalam
segitiga restitusi sebaiknya sih dalam situasi yang situasi yang tenang ya. Jadi bisa diajak ke kelas, di ruang guru nih. Nah, jadi biar tidak diketahui sama teman-temannya juga nih. Nah, itu juga adalah menjaga daripada perasaan anak itu. Nah, seperti itu Pak. Nih. Mungkin ada lagi? Banyak, nih. Ya. Kalau kan keyakinan sekolah itu kan termasuk kesepakatan ya. Ya. Ada di dalamnya itu anak-anak terlambat ya. Ya. Pak, ada hubungannya sama segitiga itu Pak? Ya itu dah terlambatannya Ya juga. kan apakah perlu diberi hukuman itu apa tidak? Kalau keyakinan sekolah kesepakatan itu kan Ya. ada tuh. Ya. Kan dia melanggar. Nah. Dia sama dengan yang apa Ya. ada hubungannya sama segitiga itu. Ya, terima kasih ya. Nah, jadi keterlambatannya itu, hubungannya itu kan sesuai dengan aturan. Kan kita sudah membuat kesepakatan dulu di kelas ya. Iya. Jadi kesepakatannya itu tidak datang terlambat itu misalnya, dan datang tepat waktu itu misalnya, atau kalau dulu kan peraturannya tidak datang terlambat, tapi kalau kesepakatan kelas kalimatnya biasanya kalimat yang positif itu adalah datang tepat waktu kan itu. Nah, bila murid itu datang tidak tepat waktu, berarti dia melanggar kesepakatan kelasnya itu dilanggar. Jadi perlu tidak ada hukuman. seperti ini nanti hukumannya cuma ya. Hukumannya berupa nasihat Ya, aja. nasihat ya. Nasihat. Nanti dipanggil aja dia karena dia terlambat, dipanggil dia digunakan seperti ini apa alasannya dan dia supaya bisa merubah diri. Pangidang merubah dirinya dari dia datang bisa terlambat, dan besoknya biar dia rajin. Nah, ini supaya pemecahannya ini bukan dari gurunya, kamu harus sudah tahu aturan seperti itu. Nah, jangan seperti itu, tapi motivasi dari dirinya. Mungkin caranya pangsing terlambat itu saya cara bayarnya. Berarti Ya. biar yang jelas itu Iya. berarti untuk keyakinan kelasnya itu berarti tidak berupa kita kesepakatan dengan siswa itu tidak ada hukuman kan gitu berarti Pak ya? Oh, iya tidak ada hukumannya. ya. Karena seperti yang jelaskan tadi, kalau kita menghukum ya dari tadi kan ada 5 restitusi posisi kontrolnya gitu. Nah, kalau kita menghukum itu akibatnya berdampak pada murid. Jadi tekanan pada anak. Sebaiknya kita menggunakan segitiga restitusi ini ya. Jadi untuk meluruskan masalahnya, kemudian mencari alasannya, bagaimana pemecahannya seperti itu. Mungkin ada lagi yang lain? Ada lagi? Sudah. Nah, jadi dalam praktek di sekolah nah, jadi diharapkan kepada semua guru bisa menerapkan segitiga restitusi ini. Nah, kemudian bagaimana kita menerapkan budaya positif di sekolah sesuai dengan visi kita, dan bagaimana kita sebagai seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Jadi budaya positif itu, nah, kita seperti saya jelaskan tadi, kita harus menjalankan sesuai dengan disiplin positif ya. Jadi sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Ya, silakan. Berarti kalau misalnya ini kesalahan berarti kita pakai segitiga restitusi kan gitu Pak ya? Ya. Kita memanggilnya ke berhadapan istilahnya biar kita saja yang tahu dengan siswa. Masalahnya ya. Sedangkan kalau misalnya anggap suatu penghargaan, misalnya siswanya anggap berprestasi gitu, berarti kita umumkan ke semua anak kan gitu ya, kan beda. Ya, Jadi beda, kita tatap muka berdua. Sedangkan kalau misalnya suatu penghargaan harus diketahui oleh semua kan gitu Pak ya. Seperti itu Pak ya. Benar sekali ya. Jadi kalau ini kan anak yang mengalami permasalahan kan itu gitu. Jadi kalau anak mengalami permasalahan, nah, kita dalam penanganannya bisa menggunakan segitiga restitusi ya. Jadi langkahnya sudah jelas tadi ya. Jadi yang pertama itu adalah menstabilkan dulu ya, stabilkan. Nah, kemudian jadi selanjutnya setelah distabilkan dulu emosinya ya. Jadi setelah distabilkan emosinya, baru divalidasi apa sih yang salah yang dilakukan. Nah, kemudian baru menanyakan keyakinannya. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi Bapak Ibu, karena sudah dipahami yang sudah sosialisasikan ini, dan untuk
Selanjutnya, bahwa dalam penerapannya ini tetap diharapkan pada semua guru untuk tetap menerapkan disiplin positif, antisipasi perilaku, keyakinan sekolah, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Jadi pada segitiga restitusi kita gunakan sebagai dalam membantu kita memecahkan masalah yang dihadapi pada anak. Seperti itu penjelasannya. Yang rasa sudah cukup apa yang saya sampaikan, dan saya harapkan semoga penjelasan ini dapat diaplikasikan di sekolah, dan kemudian dapat diaplikasikan dan diterapkan di sekolah, dan semoga nanti kedepannya sekolah kita menjadi lebih maju sehingga dapat mewujudkan apa yang menjadi kodrat anak itu bisa terpenuhi. Jadi potensi anak bisa dikembangkan tanpa adanya suatu paksaan atau hukuman. Seperti itu. Nah, seperti itu penjelasan Tiang. Karena sudah selesai, Tiang tutup dengan Parama Santi. Om Santi Santi Santi. Baik, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Kadek Endi Sutanto SPD. Saya bertugas di SD Negeri 3 Kayu Putih. Dari sekian pemaparan yang disampaikan oleh Bapak Made Sinduarta SPD SD, saya sangat memahami dengan jelas, dan tentu kegiatan ini sangat bermanfaat secara pribadi bagi saya dan tentu juga secara kelembagaan, di mana dalam penyampaian budaya positif yang disampaikan oleh Bapak Made Sinduarta, ya tentu banyak sekali memberikan wawasan bagi saya secara pribadi yang nantinya akan saya jadikan acuan untuk mengimplementasikan dalam proses pembelajaran di kelas. Terima kasih. Berkata saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Luswartini. Saya akan menanggapi sosialisasi tentang budaya disiplin positif yang disampaikan oleh Pak Made. Sosialisasi ini sangat menginspirasi kami dan tentunya akan sangat bermanfaat bagi kami. Dalam sosialisasi tadi Pak Made sudah memaparkannya dengan sangat jelas, dan juga ditayangkan video contoh penerapan budaya disiplin positif. Dalam video tersebut Pak Made mengingatkan tentang kesepakatan kelas kepada siswa, dan siswa ingat akan kesepakatan kelas tersebut tanpa memberikan hukuman, namun melainkan kesadaran dari siswa tersebut. Banyak hal yang kami dapatkan dari tayangan video yang ditayangkan oleh Pak Made tadi, dan tentunya sangat menginspirasi bagi kami sebagai pendidik. Demikian tanggapan dari kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.